Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Chandra Margahayu, PPDS, IKFR, FK Unhas. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan ROM dan MMT pada sendi hip. Selamat menyaksikan. Untuk pemeriksaan hip fleksi, kita minta pasien untuk berbaring dalam posisi supine. Setelah itu, kita stabilkan panggul ipsilateral dengan satu tangan dan fleksikan pinggul pada pasien melalui ROM yang tersedia dengan tangan lainnya. Lalu kita letakkan goniometer pada tempatnya, yaitu aksis diletakkan pada greater trochanter of femur. Static arm diletakkan pada lateral midline of pelvis and trunk, and moving armnya kita letakkan sejajar dengan lateral midline of femur toward lateral femoral epicondyle. Nilai normal hip fleksi yaitu sekitar 0 hingga 120 derajat. Untuk hip ekstensi, kita posisikan pasien dalam posisi prone. Lalu setelah menginstruksikan pasien dalam gerakan yang diinginkan, stabilkan panggul ipsilateral dengan satu tangan dan rentangkan pinggul pasien melalui ROM yang tersedia dengan tangan lainnya. Kemudian kita letakkan goniometer pada aksis di greater trochanter of femur, static arm pada lateral midline of pelvis and trunk, dan moving armnya sejajar lateral midline of femur toward lateral femoral epicondyle. Nilai normal hip ekstensi yaitu sekitar 0 hingga 30 derajat. Lalu untuk pemeriksaan hip abduction, kita minta pasien berbaring dalam posisi supine. Setelah menginstruksikan pasien dalam gerakan yang diinginkan, abduksi panggul pasien melalui ROM yang tersedia, hindari rotasi pinggul. Letakkan goniometer dengan aksis pada ipsilateral sias, stationary arm pada contralateral axis, dan moving arm sejajar anterior midline of ipsilateral femur using midline of patella as reference. Nilai normal pada hip abduction adalah 0 sampai 45 derajat. Untuk pemeriksaan hip abduction, kita minta pasien untuk berbaring dalam posisi supine. Lalu kita letakkan goniometer pada asis di ipsilateral asis, stationary armnya sejajar toward contralateral axis, dan moving armnya sejajar anterior midline of femur using midline of patella as reference. Nilai normal hip abduction adalah 0 sampai 20 derajat. Untuk pemeriksaan hip lateral rotation, kita minta pasien untuk duduk dengan pinggul dan lutut tertekuk 90 derajat. Berat didistribusikan secara merata di kedua ischiae atau tuberosity. Setelah menginstruksikan pasien dalam gerakan yang diinginkan, putar pinggul pasien secara lateral melalui ROM yang tersedia dengan menjaga paha tetap diam dan menggerakkan tungkai, kaki, dan pergelangan tangan ke arah medial. Kemudian kita letakkan goniometer dengan aksis di midpoint of patella, stationary arm pada perpendicular of floor, dan moving arm di anterior midline of tibia along tibial crest. Nilai normal dari hip lateral rotation adalah 0 sampai 45 derajat. Kita lanjutkan ke pemeriksaan hip medial rotation dengan posisi pasien yang sama dan posisi goniometer yang sama. Namun kita minta pasien untuk menggerakkan kakinya ke arah lateral. Nilai normal untuk hip medial rotation adalah 0 sampai 40 derajat. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan MMT pada hip. Yang pertama hip fleksi.
Kita posisikan pasien pada posisi supine, lalu kita minta pasien untuk mengangkat paha. Jika didapatkan ROM maksimal, maka MMT-nya adalah 3. Kita lanjutkan dengan menerapkan resisten maksimum pada setengah ROM di atas paha, distal tepat di proksimal lutut. Jika dapat menahan tahanan ringan, berarti MMT-nya 4, dan jika dapat menahan tahanan maksimal, MMT-nya adalah 5. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan hip ekstensi. Minta pasien berbaring pada posisi prone, lalu minta pasien untuk mengangkat kakinya pada posisi ekstensi. Jika dapat melakukan full ROM, maka MMT-nya adalah 3. Selanjutnya kita berikan tahanan ringan pada kaki pasien. Jika dapat menahan, menandakan MMT adalah 4. Selanjutnya kita berikan tahanan berat pada kaki pasien. Jika dapat menahan, MMT adalah 5. Untuk pemeriksaan hip abduksi, kita minta pasien berbaring pada posisi side lying dengan hip yang akan diabduksikan. Kemudian minta pasien untuk mengangkat hip ke arah abduksi. Jika dapat melakukan full ROM, maka MMT-nya adalah 3. Lalu pemeriksa memberikan tahanan ringan. Jika pasien dapat menahan tahanan ringan, MMT adalah 4. Kemudian jika dapat menahan tahanan berat, berarti MMT adalah 5. Untuk pemeriksaan MMT hip adduction, pasien diminta berbaring pada posisi side lying. Pemeriksa memposisikan top leg pada posisi abduksi dan meminta pasien untuk menyentuhkan kedua top leg-nya. Pemeriksa mencoba untuk melakukan abduksi dari hip dan memberikan tahanan pada medial distal paha pada sisi yang diabduksikan. Jika dapat menahan tahanan ringan, MMT-nya adalah 4, dan jika dapat menahan tahanan maksimal, MMT-nya adalah 5. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan MMT hip indorotation. Kita posisikan pasien dalam posisi duduk dengan knee fleksi 90 derajat dan hip pada posisi internal rotation. Kita minta pasien untuk menggerakkan kakinya ke arah lateral. Jika dapat melakukan full ROM, berarti MMT-nya adalah 3. Lalu coba kita minta pasien untuk menahan tahanan ringan. Jika dapat menahan, MMT adalah 4. Lalu kita berikan tahanan maksimal. Jika pasien dapat menahan, maka MMT adalah 5. Untuk pemeriksaan MMT hip exorotation, kita minta pasien untuk duduk dengan defleksi pada 90 derajat dan hip dalam posisi netral. Kemudian kita minta pasien untuk menggerakkan kakinya ke arah medial. Jika dapat melakukan full ROM, maka MMT adalah 3. Kemudian kita memberikan tahanan pada area medial di atas ankle dengan menstabilkan knee dengan satu tangannya. Lalu berikan tahanan ringan. Jika pasien dapat melawan tahanan ringan, maka MMT-nya adalah 4. Kemudian kita beri tahanan maksimal. Jika pasien dapat menahan tahanan maksimal, maka MMT-nya adalah 5. Demikianlah video pemeriksaan ROM dan MMT pada sendi hip. Semoga bermanfaat. Terima kasih.